Sejarah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah suatu kerajaan Sunda di Pulau Jawa, yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisarayu juga Cipamali, Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan, bawahan Tarumanagara. Sejarah mengenai Kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Carita Parahyangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai Kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tari Medangjati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya, kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh yaitu Sang Ngureti Kandayun. Saat Linggawarman, Raja Tarumanagara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669. Kekuasaan Tarumanagara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah di bawah Tarumanagara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanagara ke Sundapura, pihak Galuh, dipimpin oleh Ngureti Kandayun, berkuasa dari tahun 612, memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Adapun untuk berbagi wilayah, Galuh dan Sunda sepakat menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Kerajaan kembar. Ngureti Kandayun mempunyai 3 anak lelaki. Rahyang Sempakwaja menjadi resi guru di Galunggung, Rahyang Kidul jadi resi di Denuh, dan Rahyang Mandiminyak. Setelah menguasai Galuh selama 90 tahun 612 hingga 702, Ngureti Kandayun diganti oleh Rahyang Mandiminyak, putra bungsunya. Sebab kedua kakaknya menjadi resi guru. Dari Nai Pewahaci Rababu, Sempakwaja mempunyai 2 anak yaitu Demunawan dan Purbasora. Akibat tergoda oleh kecantikan iparnya, Mandiminyak sampai terseret ke perbuatan nista, sampai melahirkan Sena atau Sangsalah. Sedangkan dari istrinya, Dewi Parwati, putra dari Ratu Sima dan Raja Kartikeya Singha. Mandiminyak mempunyai putra perempuan yang bernama Sannaha. Sannaha dan Sena lantas menikah, dan mempunyai putra yang bernama Rakrian Jambri atau disebut Sanjaya. Kekuasaan Galuh yang diwariskan pada Mandiminyak tahun 702 hingga 709, kemudian diteruskan oleh Sena. Karena merasa punya hak mahkota dari Sempakwaja, Demunawan dan Purbasora merebut kekuasaan Galuh dari Sena tahun 716. Akibat terusir, Sena dan keluarganya lantas mengungsi ke Marapi di sebelah timur, dan menikah dengan Dewi Citrakirana, putra dari Sang Resi Padmahariwangsa, Raja Indraprahasta. Daftar Raja-Raja Galuh menurut naskah Wangsakerta. 1. Sang Ngureti Kandayun, tahun 534 hingga 592 Saka atau 612 hingga 670 Masehi. Sebagai Raja Galuh. 2. Sang Mandiminyak atau Suragana tahun 624 hingga 631 Saka atau tahun 702 hingga 709 Masehi. 3. Sang Sena atau Sana, 631 hingga 638 Saka atau tahun 709 hingga 716 Masehi. 4. Sang Purbasura, tahun 638 hingga 645 Saka atau 716 hingga 723 Masehi. 5. Sang Sanjaya, Rakai Mataram,
tahun 645 hingga 654 Saka atau tahun 723 hingga 732 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 6. Sang Tamperan, tahun 654 hingga 661 Saka atau tahun 732 hingga 739 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 7. Sang Manarah alias Ciung Wanara, tahun 661 hingga 705 Saka atau 740 hingga 784, sebagai penguasa Galuh. 8. Sang Manisri alias Lutung Kasarung, tahun 705 hingga 721 Saka atau tahun 783 tahun 799 atau 800 Masehi sebagai Raja Galuh. 9. Sang Tariwulan, tahun 721 hingga 728 Saka atau tahun 799 atau 800 hingga 806 sebagai Raja Galuh. 10. Sang Welengsa, tahun 728 hingga 735 Saka atau tahun 806 hingga 813 Masehi sebagai Raja Galuh. 11. Prabu Linggabumi, tahun 735 hingga 774 Saka atau tahun 813 hingga 852 Masehi, sebagai Raja Galuh. 12. Dang Hyang Guru Wisuda, tahun 774 hingga 842 Saka atau tahun 852 hingga 920 Masehi sebagai Ratu Galuh. 13. Prabu Jayadrata, tahun 843 hingga 871 Saka atau tahun 921 hingga 949 Masehi, sebagai Ratu Galuh. 14. Prabu Harimurti, tahun 871 hingga 888 Saka atau tahun 949 hingga 966 Masehi. 15. Prabu Yudanagara, tahun 888 hingga 910 Saka atau tahun 966 hingga 988 Masehi, sebagai Ratu Galuh. 16. Prabu Linggasakti, tahun 910 hingga 934 Saka atau tahun 988 hingga 1012 Masehi, sebagai Ratu Galuh. 17. Resi Guru Dharma Satyadewa, tahun 934 hingga 949 Saka atau tahun 1012 hingga 1027 Masehi, sebagai Raja Galuh. 18. Prabu Arya Tunggal Ningrat, tahun 987 hingga 1013 Saka atau tahun 1065 hingga 1091 Masehi, sebagai Raja Wilayah Galuh. 19. Resi Guru Batara Hyang Purnawijaya, tahun 1013 hingga 1033 Saka atau tahun 1091 hingga 1111 Masehi, sebagai Ratu Galuh. 20. Batari Hyang Janawati, tahun 1033 hingga 1074 Saka atau tahun 1111 hingga 1152 Masehi, sebagai Ratu Galuh dengan ibu kota Galunggung. 21. Prabu Darmakusuma, tahun 1074 hingga 1079 Saka atau tahun 1152 hingga 1157 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 22.
Prabu Guru Darmasiksa. Tahun 1097 hingga 1219 Saka atau tahun 1157 hingga 1297 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 23. Rakeian Saunggalah, tahun 1109 hingga 1219 Saka atau tahun 1167 hingga 1297 Masehi. Sebagai Ratu Galuh, tahun 1219 hingga 1225 Saka atau tahun 1297 hingga 1303 Masehi, menjadi Maharaja Galuh dan Sunda. 24. Maharaja Citraganda, tahun 1225 hingga 1233 Saka atau tahun 1303 hingga 1311 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 25. Maharaja Linggadewata, tahun 1233 hingga 1255 Saka atau tahun 1311 hingga 1333 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 26. Maharaja Ajiguna, tahun 1255 hingga 1262 Saka atau tahun 1333 hingga 1340 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 27. Maharaja Ragamulya, tahun 1262 hingga 1272 Saka atau tahun 1340 hingga 1350 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 28. Maharaja Linggabuana, tahun 1272 hingga 1279 Saka atau tahun 1350 hingga 1357 Masehi, sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. 29. Mangkubumi Suradipati, tahun 1279 hingga 1293 Saka atau tahun 1357 hingga 1371 Masehi, Maharaja Galuh dan Sunda. 30. Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, tahun 1293 hingga 1397 Saka atau tahun 1371 hingga 1475 Masehi, penguasa Galuh dan Sunda. 31. Dewa Niskala atau Ningrat Kancana, tahun 1397 hingga 1404 Saka atau tahun 1475 hingga 1482 Masehi, sebagai Raja Galuh. 32. Prabu Ningratwangi, tahun 1404 hingga 1423 Saka atau tahun 1482 hingga 1501 Masehi, sebagai Ratu Galuh mewakili kakaknya, Sri Baduga Maharaja penguasa Galuh dan Sunda. 33. Prabu Jayaningrat, tahun 1423 hingga 1450 Saka atau tahun 1501 hingga 1528 Masehi. Prabu Jayaningrat bukan Ratu Galuh terakhir, dan kerajaan Galuh tidak ditaklukkan oleh kerajaan Cirebon, namun Kawali tidak jadi pusat kerajaan Galuh tetapi berpindah ke Galuh Salawe Pangauban di Cimaragas, Ciamis. 34. Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh Salawe, tahun 1528 hingga 1595 di Cimaragas, Ciamis.
Masa kerajaan Galuh berakhir di zaman Mataram 1595. Saat itulah raja-raja di seluruh Pulau Jawa termasuk Galuh diturunkan statusnya menjadi kabupaten oleh Mataram. 35. Prabu Cipta Permana. Tahun 1595 hingga 1618 Masehi, Raja Kerajaan Galuh terakhir. Dapat pula dilihat dalam daftar Bupati Ciamis di mana Adipati Panaekan tahun 1618 hingga 1625 Masehi, sebagai Bupati Galuh pertama. Kerajaan Galuh jadi Kabupaten Galuh sampai tahun 1914, atau Ciamis. Nama Kabupaten Ciamis sejak 1916 zaman Bupati Arya Sastrawinata yang menjabat tahun 1914 hingga 1935. Galuh Kawali sepeninggal Prabu Jayaningrat. Penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon. 36. Pangeran Dungkut atau Lungkut, tahun 1528 hingga 1575 Masehi, putra lanang Buana. Raja Kuningan menjadi penguasa Galuh Kawali pengganti Jayaningrat. 37. Pangeran Bangsit, tahun 1575 hingga 1592 Masehi, disebut juga Mas Palembang putra Pangeran Dungkrut. 38. Pangeran Mahadikusumah atau Apun di Anjung, tahun 1592 Masehi, putra Pangeran Bangsit. 39. Pangeran Usman, tahun 1643. Menikahi putri Pangeran Mahadikusumah dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali. 40. Dalem Adipati Singacala, tahun 1643 hingga 1718 Masehi, putra Adi Dempul Cicit Pangeran Bangsit. Menikahi Nyi Anjungsari putri Pangeran Usman. Sementara di wilayah Galuh lain yaitu Galuh Pangauban daerah Ciamis Selatan. Nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil atau semacam Kandaga Lante, tempat pangauban atau perlindungan. Terletak antara Cipamali dan Cisanggarung lalu ke daerah aliran Sungai Citandui. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum atau Pangauban. Dibangun oleh Kamalarang dibantu oleh masyarakat Pakidulan yang tempatnya di tengah hutan berjarak dari Laut Sepenyirihan, kurang lebih 5 km. Luasnya kurang lebih 100 depa persegi atau sekitar 1,2 meter. Sekelilingnya dipagar tanaman haur kuning yang berduri, sebelah utara dibuat alun-alun yang luasnya 50 depa persegi. Di sebelah selatan ada tanah kosong seluas 50 depa persegi. Bangunan keratonnya sangat sederhana, tenggaranya didirikan 7 rumah untuk para menteri dan pegawai negara yang penting. Di sekitar rumpun haur dikelilingi oleh perumahan rakyat yang setia sebanyak 100 orang ditambah oleh rakyat Bagolo serta Kamulian Maratama, Mara II. Dan Mara III yang setia kepada Prabu Haur Kuning dalam membangun pusat Galuh Pangauban. Pada tahun 1516 Masehi Pucuk Umum atau Pangauban, karena simpati kepada Islam dan ajarannya pernah memimpin pasukan ke Malaka membantu Patih Yunus dari Kesultanan Demak atas perintah Raden Patah. Tapi Pucuk Umum tidak mau diangkat menjadi pimpinan Islam karena alasannya harus menyerang kerajaan Pajajaran sedangkan Pajajaran itu adalah eyangnya. Akhirnya Pucuk Umum dibuang ke ujung kulon bersama istrinya. Prabu Haur Kuning, tahun 1535 hingga 1580 Masehi,
putra pucuk umum atau Pangauban. Maharaja Cipta Sanghyang, tahun 1580 hingga 1595 Masehi. Putra Prabu Haur Kuning yang menjadi Raja Galuh Gara Tengah dengan gelar Maharaja Prabu Cipta Sanghyang Permana dan termasuk Raja Galuh terakhir yang beragama Hindu. Jasadnya dilarung di Ciputra Pinggan. Sekarang adalah Desa Putra Pinggan, Kalipucang, Pangandaran. Prabu Cipta Permana tahun 1595 hingga 1618 Masehi, Ratu Galuh yang pertama masuk Islam karena menikahi Tanduran Tanjung Putri Maharaja Mahadikusumah, penguasa Cirebon di Galuh Kawali. Sebelum tahun 1596 Masehi, Cirebon belum terikat oleh Mataram, bahkan daerah Ciamis Utara yang dimaksud Utara Citandui ada di bawah kekuasaan Cirebon termasuk Panjalu, Ciamis. Pada tahun 1618, Mataram menguasai Galuh dimulai pergantian gelar raja yang tadinya bergelar Ratu Atu Sanghyang dengan gelar Adipati yaitu Bupati di bawah kekuasaan Mataram. Wilayah Galuh pada masa Hindia Belanda. Kabupaten Galuh Ciamis, kejayaan zaman Kangjeng Prabu. Kangjeng Prabu sebagai Bupati Galuh yang ke-16 ini paling ternama. Ia mempunyai ilmu yang tinggi dan merupakan bupati pertama di wilayah itu yang bisa membaca huruf Latin. Memerintah dengan adil disertai dengan kecintaannya pada rakyat. 47 tahun lamanya Raden Adipati Arya Kusumadiningrat memimpin Galuh Ciamis tahun 1839 hingga 1886. Pemerintah kolonial saat itu sedang menjalankan tanam paksa. Sebetulnya di Tatar Priangan sejak tahun 1677 sudah dilaksanakan juga apa yang disebut Preangerstelsel atau sistem priangan yang berkaitan dengan komoditas kopi, atau tanam paksa kopi. Sampai sekarang terabadikan dalam lagu yang berurai air mata yang bunyinya, Dengkleng dengdek, buah kopi raranggeyan. Ingken saderek, ulah rek diharereyan. Gambaran seorang wanita yang sedih berkepanjangan karena ditinggal pujaan hati bekerja dalam tanam paksa. Dari Preangerstelsel, di tempat lain dimekarkan menjadi Culturestelsel. Jelas di Kabupaten Galuh ini bukan cuma komoditas kopi yang dipaksa harus ditanam oleh rakyat, tetapi juga nila. Proyek nila ini menimbulkan insiden Van Paps yang menyebabkan Bupati Ibanagara dicopot dari jabatannya. Awal mula adanya perkebunan kelapa di Galuh. Tentu saja Kangjeng Prabu bersedih hati dan prihatin menyaksikan rakyatnya dipaksa harus menanam kopi dan nila, sementara hasilnya diambil oleh Belanda. Rakyat hanya kebagian mandi keringatnya. Cuma kebagian repotnya saja, meninggalkan anak, istri, dan keluarga, sehari-hari hanya mengurus kebun kopi dan teh. Di zaman tanam paksa kopi inilah saat kelahiran tembang sedih Dengkleng Dengdek. Tertulis dalam majalah Mangle, almarhum Kang Pepe Syafei R.A. diminta bercerita saat bersantai di perkebunan Sinembra di Bandung Selatan. Saat itu administratur Mangle adalah Max Salhuteru yang penuh perhatian pada kehidupan budaya tradisional Sunda. Pepe Syafei didaulat untuk menceritakan sejarah lahirnya tembang dramatis Dengkleng Dengdek oleh administratur itu. Kangjeng Prabu sendiri menangis dalam hati. Tidak tega menyaksikan rakyat tersiksa oleh pemerintah kolonial. Untuk mengurangi nestapa rakyat, agar selama bekerja tanam paksa tidak sampai perasaan kehilangan kerabat itu mengharu biru setiap waktu,
dilakukanlah pembangunan berupa pembuatan beberapa saluran air dan bendungan. Yang sekarang disebut saluran tersier dan sekunder termasuk dam yang kokoh. Sampai kini masih ada saluran air Garawangi yang dibangun tahun 1839, Cikatomas tahun 1842. Tanjung Manggu yang lebih terkenal dengan sebutan Nagawiru atau berarti Naga Biru, dibangun tahun 1843, dan saluran air Wangun Reja tahun 1862. Selanjutnya bupati yang kaya akan ilmu pengetahuan dan tidak bisa tidur sebelum berbakti pada rakyat itu membuka lahan persawahan baru dan kebun kelapa di berbagai tempat. Malah untuk sosialisasi kelapa, setiap pengantin lelaki saat seserahan diwajibkan untuk membawa tunas kelapa, yang selanjutnya harus ditanam di halaman rumah tempat mereka mengawali perjalanan bahtera rumah tangga. Dari zaman Kangjeng Prabu, perkebunan kelapa di Galuh Ciamis menjadi sangat subur. Dengan produksinya yang menumpuk atau ngahunyut di setiap pelosok kampung. Dalam waktu tak terlalu lama, Ciamis tersohor menjadi gudang kelapa paling makmur di Priangan Timur. Banyak pabrik minyak kelapa didirikan oleh para pengusaha, terutama Tionghoa. Yang paling tersohor adalah Guan Hien, yang oleh lidah orang Galuh menjadi Guan Hin. Lalu pabrik Hweyen dan pabrik di Pawarang yang terkenal disebut Olpado atau Olvado. Olpado ini musnah tertimpa bom saat Galuh dibombardir oleh Belanda. Guan Hin juga tinggal nama. Demikian juga yang lainnya. Saat ini, minyak kelapa terdesak oleh minyak kelapa sawit dan minyak goreng jenis lainnya. Pembangunan sekolah Sunda. Dari tahun 1853 Kangjeng Prabu tinggal di Keraton Selagangga yang dibuat dari kayu jati yang kokoh. Luas lahan tempat keraton itu berdiri adalah 1 hektare. Dengan kolam ikan, air mancur, dan bunga-bunga di pinggirnya. Di bagian lain dari keraton, ada Kaputren, tempat para putri bupati. Di komplek keraton juga ada masjid. Tahun 1872 di komplek keraton ini dibangun jambansari dan pemakaman keluarga bupati. Di sebelah timur pemakaman ada situ yang sangat dikeramatkan. Dulu tidak ada yang berani melanggarnya. Orang Galuh percaya air situ itu mengandung khasiat seperti yang dituliskan oleh Kangjeng Prabu dalam guguritan yang dibuatnya, Jamban Tinakdir yang agung, kaina tamba panyakit, amal jariah kaula. Bupati Galuh Ciamis, Arya Kusumah Diningrat, medali emas pajeng kuning. Artinya kurang lebih, jamban takdir dari yang agung, airnya penyembuh penyakit, amal jariah saya, Bupati Galuh Ciamis. Arya Kusumah Diningrat, medali emas pajeng kuning. Menurut para menak Galuh zaman sekarang, terutama keturunan Kanjeng Prabu, zaman dulu guguritan yang disusun dalam pupuh kinanti ini suka dinyanyikan oleh anak-anak sekolah rakyat. Selain bangunan untuk kepentingan keluarga bupati, Kanjeng Prabu juga membangun gedung-gedung pemerintahan dan sarana lainnya. Antara tahun 1859 sampai 1877 pembangunan berlangsung tanpa henti. Diawali dengan dibangunnya gedung pemerintahan kabupaten yang megah, tepatnya di gedung DPRD sekarang, menghadap utara. Lantas gedung untuk asisten residen, yang sekarang menjadi gedung negara atau gedung kabupaten, sekaligus tempat tinggal bupati sekeluarga. Bangunan lainnya adalah markas militer, rumah pemasyarakatan, Masjid Agung.
Gedung kantor telepon. Tampaknya Kangjeng Prabu sama sekali tidak melupakan satupun kepentingan masyarakat. Pendidikan diutamakan oleh bupati yang mahir berbahasa Prancis ini. Untuk pendidikan putra-putranya dan kadang keluarga bupati, sengaja dipanggil guru Belanda J.A. Uykens dan J. Blandergroen ke kantor kabupaten untuk mengajarkan membaca dan berbicara bahasa Belanda. Tahun 1862, Kangjeng Dalem mendirikan sekolah Sunda. Tahun 1874, sekolah Sunda yang kedua berdiri di Kawali. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah pertama di Tatar Sunda. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Kangjeng Prabu mempunyai cara-cara tersendiri. Terutama dalam upaya menghilangkan kepercayaan sebagian masyarakat yang masih menyimpan sesembahan berupa arca batu setinggi manusia. Kangjeng Prabu sengaja suka mengadakan silaturahmi dan pengajian dengan mengajak serta masyarakat. Dalam kumpulan seperti itulah ia mengajak rakyatnya supaya mereka setiap akan pergi ke pengajian dan perkumpulan, membawa arca yang ada di rumahnya masing-masing. Kita satukan dengan arca kepunyaan saya, katanya. Rakyat setuju saja diminta membawa arca seperti itu dan dengan jujur mengakui bahwa di rumahnya memiliki arca. Dengan demikian, tanpa memakan waktu yang lama, sudah tidak ada lagi arca yang disimpan di rumah-rumah rakyat. Masyarakat beribadah dengan sungguh-sungguh memuji keagungan Allah. Islam mekar memancar seputaran Galuh. Sementara arca-arca yang dikumpulkan rakyat, ditumpuk begitu saja di Jamban Sari. Sekelilingnya ditanami pepohonan yang rimbun. Itu sebabnya sampai sekarang banyak arca di pemakaman Kangjeng Prabu di Selagangga. Kangjeng Prabu merupakan bupati pertama di Tatar Sunda yang bisa membaca aksara Latin. Juga mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Galuh Ciamis, Kangjeng Prabu juga menguasai makhluk gaib yang di Ciamis terkenal disebut onom. Tahun 1861, jalan kereta api akan dibuka untuk melancarkan hubungan antar warga, dari Tasikmalaya ke Manonjaya, Cimaragas, Banjar, terus sampai Yogyakarta. Kangjeng Prabu segera mengajukan permohonan supaya jalan kereta api bisa melewati kota Galuh, pusat kabupaten, dan bukannya melewati Cimaragas, Manonjaya. Biaya pembuatannya memang jadi membengkak sebab perlu dibuat jembatan yang panjang di Cirahong dan Karangpucung. Tetapi akhirnya Belanda menerima permohonan itu. Walaupun stasiun yang dibangun Belanda kini sudah tua, tetapi Ciamis sampai kini dilewati jalan kereta api, di antaranya kereta api Galuh. Tahun 1886 Kangjeng Prabu lengser ka Prabon. Jabatannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Adipati Arya Kusuma Subrata. Tapi walaupun sudah pensiun, Kangjeng Prabu tidak hanya mengasuh sambil ongkang-ongkang kaki di kursi goyang. Ia masih terus berbenah dan membangun Galuh Ciamis. Masih pada zamannya berkuasa, Undang-Undang Agraria mulai dipakai, tepatnya tahun 1870. Oleh sebab itu, di Galuh Ciamis banyak perkebunan swasta. Di antaranya Lemah Nendet, Bangkelung, Gunung Bitung, Panawangan, Damar Caang, dan Sindang Rasa. Tahun 1915 Kabupaten Galuh secara resmi masuk ke Karesidenan Priangan, dan sebutannya menjadi Kabupaten Ciamis.
Tanggal 1 Januari tahun 1926 Pulau Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat dibagi menjadi 5 karesidenan, 18 kabupaten dan 6 kota praja. Ciamis selanjutnya masuk ke Karesidenan Priangan Timur. Di lokasi Keraton Selagangga, Kangjeng Prabu juga membuat masjid megah. Orang yang dipercayai untuk mengurus dan menghidupkannya adalah Haji Abdul Karim. Untuk pemekaran agama Islam, Bupati Galuh memerintahkan para kepala desa supaya di tiap desanya didirikan masjid. Selain untuk ibadah secara umum, juga untuk anak-anak dan remaja belajar mengaji dan ilmu agama. Pendeknya untuk membangun mental spiritual masyarakat. Masjid Selagangga sangat ramai dikunjungi para remaja. Peninggalan Kangjeng Prabu. Namun kini yang ada hanya tinggal makam keluarga dan Jamban Sari yang tinggal secuil. Situ yang dulu ada di sebelah barat telah tiada bekasnya barang sedikit pun. Padahal dulu ada 2 situ, di sebelah barat dan timur. Sekarang sudah berubah menjadi perkampungan. Tanah yang dulu menjadi milik anak dan cucu Kristiaan Snouk Hurgronje, sebelah timur tapal batas dengan Jamban Sari, kini juga sudah menjadi perkampungan. Pemakaman Kangjeng Prabu sampai sekarang masih diurus dan dipelihara oleh yayasan yang dipimpin oleh Toyo Jayakusuma. Sementara waktu kebelakang, sempat telantar kurang terurus karena tiadanya biaya. Jamban Sari hampir hilang terkubur ilalang. Maka didatangilah rumah keluarga Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta yang saat itu dijabat Ir Radinal Muchtar. Oleh keluarga itu kemudian dilakukan pembenahan dan perbaikan serta diangkat lagi martabatnya. Kebetulan istri dari Radinal masih Menak Galuh Ciamis, keturunan Kangjeng Prabu. Jadi masih merasa perlu bertanggung jawab untuk memelihara pemakaman dan komplek Jamban Sari yang oleh rakyat Galuh sangat dimuliakan. Ada yang sedikit menggores ke dalam rasa dari orang Galuh Ciamis, terutama yang bertempat tinggal di Jalan Selagangga, seputaran komplek pemakanan dan Jamban Sari. Yaitu saat Jalan Selagangga diganti namanya menjadi Jalan KH Ahmad Dahlan mengikuti nama pimpinan Muhammadiyah. Oleh sebab itu orang Galuh tetap menyebutnya Selagangga. Sebab di situ ada peninggalan Kangjeng Prabu yang dirasa telah besar jasanya dalam sejarah Galuh Ciamis. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Ahmad Dahlan, mereka meminta bupati untuk mengembalikan nama Jalan Selagangga untuk mengenang Kanjeng Prabu yang memiliki keraton di tempat itu, memimpin Galuh dari sana. Bahkan dimakamkannya juga di pemakaman Sirnayasa, Jamban Sari, Selagangga. Mereka merasa tak melihat adanya alasan yang bisa diterima bila Jalan Selagangga harus berganti nama. Peninggalan Kerajaan Galuh. 1. Prasasti Mandiwunga. 2. Prasasti Cikajang. 3. Prasasti Rumatak. 4. Prasasti Galuh.